kembali lagi di podcast Ngobis, ngobrol seputar bisnis. Podcast kali ini akan membahas mengenai perilaku konsumen dalam kewirausahaan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lailatul Karomah sebagai host hari ini dan dua bintang tamu saya. Yang pertama ada Fadilatus Suhro sebagai bintang tamu pertama, dan saya Septiana sebagai bintang tamu kedua. Baik, langsung dimulai saja. Pertanyaan yang pertama, apa itu perilaku konsumen? Kalau menurut saya, perilaku konsumen merupakan sebuah proses dan aktivitas ketika seseorang ingin melakukan hubungan dengan pencarian, pemilihan, dan pembelian untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dalam membuat keputusan pembelian. Menurut bintang tamu kedua, Kalau menurut saya, perilaku konsumen merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh kelompok atau individu yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam menggunakan barang atau jasa secara ekonomis. baik, pertanyaan selanjutnya, apakah dalam perilaku konsumen terdapat teori tersendiri? Dalam perilaku konsumen, ada beberapa teori yang mencakup dalam teori perilaku konsumen. Yang pertama yaitu ada teori mikro, di mana pada teori ini beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan yang maksimal. Intinya, konsumen tersebut pastinya akan memenuhi kebutuhan yang diinginkannya secara maksimal. Untuk teori yang kedua yaitu ada teori psikologis, di mana pada teori ini lebih mengacu pada perilaku konsumen yang disebabkan karena proses mental yang tidak dapat diamati secara langsung. Dan saya akan menambahkannya. Yang ketiga itu teori antropologis, di mana teori ini menekankan perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas, seperti kebudayaan, kelas sosial, dan sebagainya. Usaha apa yang dilakukan pemasar untuk mengubah sikap pada konsumen? Mungkin usaha yang dilakukan oleh pemasar agar bisa mengubah perilaku konsumen, yang pertama yaitu bisa dengan memanfaatkan fungsi utilarian, di mana fungsi utilarian ini dengan memberitahukan manfaat dari produk yang kita jual. Misalnya, kita menjual suatu lampu yang memiliki kualitas baik atau bagus dan lebih hemat listrik daripada lampu yang lainnya. Untuk yang kedua yaitu kita bisa memanfaatkan pertahanan ego konsumen, di mana kita bisa melindungi keraguan yang dimiliki oleh konsumen. Misalnya, konsumen bingung antara ingin membeli susu untuk penguat tulang atau membeli obat untuk memperkuat tulang juga. Tetapi di sini kita bisa meyakinkan konsumen agar memilih susu memperkuat tulang daripada obat memperkuat tulang, karena susu lebih memiliki manfaat yang besar daripada obat-obat kimia pada umumnya. Saya akan menambahkannya. Dari pendapat bintang tamu pertama, ada fungsi ekspresi nilai, di mana menyatakan nilai-nilai saya hidup dan identitas sosial dari seseorang, menggambarkan minat, hobi, dan kegiatan opini dari seorang konsumen. Kemudian
fungsi pengetahuan. Konsumen diberi tambahan pengetahuan agar menyukai produk tersebut yang ia ciptakan. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa saja tipe-tipe perilaku pembelian? Tipe-tipe perilaku pembelian yang pertama yaitu ada pemilihan tempat untuk mendapatkan suatu produk, di mana perilaku pembelian berdasarkan pilihan konsumen. Misalnya konsumen itu berhak memilih tempat mana saja yang akan dijadikan untuk dia membeli barang yang diinginkan. Untuk tipe yang kedua yaitu ada keputusan atau merek dan gaya hidup, di mana mereka akan memiliki suatu pilihan untuk memutuskan pembelian produk yang ingin dibeli secara terperinci. Apabila konsumen tersebut memiliki gaya hedonis, maka ia akan gengsi membeli produk yang tidak memiliki merek, sehingga dia lebih mengutamakan untuk membeli barang-barang mahal daripada membeli barang yang membuat dirinya itu nyaman. Selanjutnya, pengalokasian budget, di mana pilihan konsumen terhadap suatu barang dipengaruhi oleh cara bagaimana menjalankan atau menyimpan dana yang tersedia, kapan waktu yang tepat untuk membelanjakan uang, dan apakah perlu melakukan pinjaman untuk melakukan pembelian barang tersebut dalam memenuhi usahanya itu sendiri. Kemudian membeli produk atau tidak, di mana ia dapat mempertimbangkan perilaku pembelian yang menggambarkan pilihan yang dibuat oleh konsumen berkenaan dengan tiap kategori produk atau jasa yang ia inginkan sendiri. Apa saja perilaku konsumen dalam strategi harga? Apa saja jenis-jenis perilaku konsumen? Untuk jenis-jenis dari perilaku konsumen, yang pertama yaitu ada situasi komunikasi, di mana pada situasi komunikasi ini konsumen akan dihadapkan dengan situasi berkomunikasi dengan penjual. Dan yang kedua yaitu ada situasi pembelian, di mana situasi pembelian ini mengacu pada latar di mana konsumen dapat memperoleh produk dan jasa tersebut dari pembelian yang dilakukan. Saya akan menambahkannya, situasi pemakaian, di mana mengacu pada latar tempat konsumsi terjadi dalam banyak kejadian situasi pembelian dan pemakaian sebenarnya sama, tetapi konsumsi produk kerap kali terjadi di dalam latar tempat yang sangat jauh, baik secara fisik maupun temporal, dari latar tempat di mana produk diperoleh. Misal, buah tersebut diperoleh dari sebuah desa namun dikonsumsi oleh kota. Kemudian, situasi yang tak terduga, di mana pemasaran bertanya kepada konsumen target mengenai maksud permintaan mereka untuk meramalkan permintaan produk pada masa yang akan datang. Apa pengaruh situasi terhadap perilaku konsumen? Yang pertama itu dari lingkungan fisik, di mana ia menggambarkan situasi konsumen yang meliputi dari lokasi, dekorasi, cahaya, dan objek fisik lainnya yang ada di sekeliling konsumen. Kemudian lingkungan sosial, di mana kehadiran dan ketidakhadiran orang lain pada situasi tersebut. Mungkin saya ada sedikit menambahkan tentang pengaruh situasi terhadap perilaku konsumen. Mungkin selanjutnya, pengaruh yang selanjutnya yaitu bisa dilihat dari waktu, di mana situasi konsumen akan memikirkan atau akan mengingat kembali kapan terakhir ia membeli suatu barang tersebut. Misalnya, ia membeli skincare, pastinya kan dia akan memperkirakan untuk waktu habisnya itu akan bertahan berapa lama. Dan untuk pengaruh yang kedua yaitu
suasana hati, karena suasana hati ini sendiri akan sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya pembelian. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika memiliki sebuah produk agar terlihat menarik di mata konsumen? Mungkin hal yang harus dilakukan oleh penjual supaya produk yang ia jual itu bisa menarik konsumen, bisa dilakukan dengan mengadakan promosi yang semenarik mungkin supaya pembeli itu lebih tertarik untuk membeli apa yang kita jual. Dan kalau ada acara tertentu atau tanggal tertentu, kita bisa memberikan diskon. Misalnya pada hari kemerdekaan. Karena hari kemerdekaan, maka produk yang kita jual akan memiliki diskon 20%. Karena kan dari situ pembeli akan berminat untuk membeli karena adanya diskon. Saya akan menambahkannya, di mana memberikan informasi yang jelas melalui gambar dan deskripsi produk, manfaatnya, dan juga seperti kita memberikan brosur kepada konsumen agar tertarik terhadap produk kita. Kemudian aktif di media sosial, di mana kita dapat langsung memberikan kelebihan atau informasi yang ada di produk kita sendiri terhadap konsumen juga. Dan selanjutnya memberikan promo atau diskon pada waktu tertentu dan memiliki banyak testimoni pelanggan sehingga mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Selain itu, menyediakan layanan pengiriman yang cepat, seperti kita dapat memberikan layanan pengiriman pada JNT gitu. Kita dapat mempermudah konsumen pada saat mengirimkan barang, karena dia tidak akan repot-repot siang hari masih pergi ke toko kita sendiri. Apa hubungan antara perilaku konsumen dan strategi pemasaran? Hubungan antara perilaku dan strategi pemasaran sangat terikat antara satu dengan yang lainnya. Mengapa? Karena pada strategi pemasaran biasanya diarahkan untuk meningkatkan frekuensi atau kemungkinan perilaku konsumen, seperti akan meningkatkan kunjungan pada toko tertentu ataupun pembelian terhadap suatu produk tertentu. Mengapa kita perlu mengetahui kepribadian konsumen dalam strategi pemasaran? Supaya kita bisa memudahkan kita untuk menarik konsumen. Karena apabila kita sudah mengetahui kepribadian konsumen tersebut, akan lebih memudahkan kita untuk menarik konsumen itu supaya membeli produk kita. Misalnya, kita mengetahui bahwa konsumen A ini memiliki loyalitas terhadap barang yang akan dia beli, maka kita akan menawarkan barang yang dia inginkan sesuai dengan kualitas yang baik dan kualitas yang dia inginkan, sehingga konsumen tersebut secara tidak langsung akan mampu atau mau membayar berapapun terhadap barang yang dia mau, asalkan dia mendapatkan barang dengan kualitas yang terjamin atau kualitas yang bagus. Kalau menurut saya, perilaku konsumen penting untuk dipelajari karena dapat membantu perusahaan atau pemasar mencari tahu hal apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh para konsumen. Jadi kesimpulan dari podcast kali ini yaitu perilaku konsumen merupakan suatu tindakan nyata seseorang untuk memilih, menilai, mendapatkan, dan menggunakan barang dan jasa yang diinginkannya. Maka dari itu, kita sebagai pemasar untuk mempelajari perilaku konsumen
yaitu dengan meletakkan konsumen sebagai titik sentral perhatian pemasaran, sehingga dengan memahami konsumen akan menuntun pemasar pada kebijaksanaan pemasaran yang tepat dan efisiensi. Oleh karena itu, apabila kita ingin membuka atau memulai suatu usaha, peran konsumen ini sangat penting dan sangat perlu diperhatikan supaya kita bisa lebih mudah dalam memasarkan atau menjual produk yang kita miliki. Maka dari itu konsumen ini kita harus mempelajari apa sih keinginan dari konsumen tersebut sehingga kita dapat menciptakan suatu produk yang mereka butuhkan. Sekian dari podcast kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, Komen, And subscribe. dadah.